Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Bintang Kasih Bintang. Saya dari PGSD kelas 3 semester 6. Pada tujuan saya di sini untuk memulai pengajaran yang berjudul Perkembangbiakan Vegetatif Alami pada tumbuhan. Di mana arti dari perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, di mana artinya itu perkembangbiakan visual yang terjadi pada tumbuhan tanpa campur tangan oleh manusia. Contohnya seperti bakung dan bawang putih dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif, perbedaan dari perkembangan vegetatif alami dan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi tanpa campur tangan oleh manusia, sedangkan perkembangan biakan buatan yaitu perkembangbiakan dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, di mana ada bagian-bagian dari vegetatif alami pada tumbuhan. Yang A, vegetatif alami pada tumbuhan yang pertama ada umbi batang, di mana dijelaskan perkembangbiakan yang mendasarkan adanya makanan atau umbi yang dasarnya terdapat dalam batang pada perkembang biakan muncul tunas dan selama perkembangannya maka umbi tersebut setelah tunas berkembang menjadi daun, maka tumbuhan tersebut dapat membentuk makanan sendiri, di mana contoh dari umbi batang contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dari umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Yang kedua, umbi akar.
di mana di sini dapat diartikan umbi akar yaitu perkembangbiakan dengan umbi akar sebenarnya tidak bisa terjadi. Namun pada dasarnya untuk menumbuhkan dan memperkembangkan yang berasal dari umbi atau cadangan makanan dapat tumbuh menjadi daun. Tumbuhan tersebut sehingga terdapat dan berbentuk akar. Contoh perkembangbiakan dari umbi akar yaitu wortel, lobak, dan lain-lain. 3. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada umbi lapis, di mana umbi lapis dijelaskan sebagai perkembangbiakan pada hakikatnya perkembangbiakannya sama dengan umbi batang dan umbi akar. Hanya saja penyimpanan cadangan makanannya yang berbeda, di mana umbi lapis makanannya terdapat pada pelepah daun yang banyak menyimpan makanan dan berisi banyak makanan hasil fotosintesisnya. Contohnya seperti bawang dan lain-lain. Itu umbi lapis. Di mana perkembangbiakannya
sama seperti umbi akar dan umbi batang. Hanya saja penyimpan makanan pada umbi lapis terdapat di pelepah daun yang banyak menyimpan makanan hasil fotosintesis, di mana contohnya seperti bawang merah. Selanjutnya yang keempat itu ada rhizoma atau akar pinggang. Di mana dijelaskan dengan akar pinggang ini, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perbanyakan tumbuhan dengan cara merambatkan batang dan akar, sedangkan tunasnya muncul ke permukaan tanah dan berubah menjadi daun dan melakukan fotosintesis. Contoh tumbuhan perkembangbiakannya dengan cara rhizoma atau akar pinggang itu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, di mana diartikan perbanyakan tumbuhan dengan cara merambatkan batang dan akar, sedangkan tunasnya muncul di permukaan tanah dan berubah menjadi daun dan melakukan fotosintesis. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakannya dengan rhizoma yaitu jahe, kunyit, dan temulawak. Selanjutnya yang kelima ada geragi atau stolon, di mana geragi itu dapat diartikan sebagai perkembangbiakan tumbuhan yang menumbuhkan tunas dari batang yang dapat di permukaan tanah. Setelah tunas tumbuh menjadi daun, situlah terjadilah proses fotosintesis. Sedangkan dipergunakan untuk menumbuh di permukaan untuk menumbuhkan batang dan akar. Dengan munculnya di permukaan tanah, sedangkan batangnya muncul di permukaan tanah, sedangkan akarnya masuk ke dalam tanah untuk menyerap air. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cara geragi yaitu seperti stroberi, rumput teki.
geragi atau stolon, di mana diartikan berkembang biakan, menumbuhkan, dengan cara menumbuhkan tunas dari batang yang terdapat di permukaan tanah. Sedangkan tunasnya berubah menjadi daun dan terjadilah proses fotosintesis. Hasilnya dipergunakan untuk menumbuhkan batang dan akar. Batangnya muncul di permukaan tanah, sedangkan akarnya masuk ke dalam tanah untuk menyerap air. Contoh tumbuhan dari geragi yaitu rumput teki dan stroberi dan lain-lain. Yang keenam, selanjutnya yang ketujuh ada tunas adventif, di mana tunas batang yang keenam ada tunas batang, di mana tunas batang dapat diartikan sebagai tunas yang muncul di ujung batang, tunas yang berasal dari bagian tubuh induk. Tunas tumbuh pada batang yang letaknya di dalam tanah. Tumbuhan muncul di ujung batang. Tunas berasal dari bagian tubuh induk. Dan tunas tumbuh pada batang yang letaknya di dalam tanah. Kemudian muncul ke permukaan tanah, akan menjadi daun. Dan setelah berfotosintesis, kemudian tunas
akan lepas dari induknya. Dan menjadi individu baru. Contoh tumbuhan dengan perkembangbiakan dengan menggunakan tunas batang, yaitu contohnya seperti tumbuhan pisang, tebu, dan bambu. Selanjutnya, yang ketujuh ada tunas adventif, di mana tunas adventif dapat diartikan di mana tunas adventif dapat diartikan sebagai perkembangbiakan ini dengan cara menumbuhkan tunas baru dari ujung dan ujung akar, dari ujung daun dan ujung akar. Perkembangbiakan dengan cara menumbuhkan tunas baru dari selanjutnya yang tadi, perkembangbiakan dari tunas adventif itu perkembangbiakan dengan cara menumbuhkan tunas baru dari ujung daun atau ujung akar. Setelah tunas tumbuh, tunas akan lepas dan akarnya akan merambat ke dalam tanah dan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan dengan perkembangbiakan dengan cara tunas adventif yaitu cocor bebek. Selanjutnya yang ke-8 ada spora. Di mana spora dapat diartikan sebagai perkembangbiakan tunas yang terbentuk serbuk. Perkembangbiakan spora yaitu perbanyakan tunas yang terbentuk serbuk. Spora mudah ditiup oleh angin. Spora juga mudah ditiup oleh angin dan akan menempel pada lingkungan berair. Maka spora akan pecah dan kemudian tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan spora yaitu
pakis, tumbuhan pakis. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih.